Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminal muntajabin. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita bersyukur, kita bersua kembali dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Pertemuan kita malam ini meneruskan tema atau tajuk irfan kita. Dan kita masih berbicara tentang salat ahli ma'rifat. Pertemuan terakhir kita sudah bicara tentang khusyuk. Apa itu khusyuk? Saya kira di antara tajuk atau isu yang paling penting di dalam kaitannya dengan batinnya salat atau rohaninya salat adalah khusyuk. Karena di dalam Al-Quran disebut seperti itu. Jadi ada gerakannya salat dan ada batinnya salat. Gerakannya salat disebutkan dalam Al-Quran berdiri, ruku, sujud, itu gerakannya salat. Bacaannya salat terutama adalah Al-Quran. Tetapi ada batinnya salat. Dan batinnya salat ini disebut dengan khusyuk. Di beberapa kesempatan khusyuk disebutkan kaitannya dengan salat. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Isti'analah dengan sabar dan salat, sungguhnya itu adalah berat kecuali bagi orang yang khusyuk, illa alal khasyin. Dalam surat Al-Mu'min juga disebutkan di ayat-ayat pertama, di ayat awal, disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'in. Dan beruntunglah orang yang beriman, qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah atau sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Jadi disebutkan seperti itu. Makanya pasti ketika disebutkan khusyuk ya kaitannya dengan batinnya salat. Karena kalau salat itu gerakannya adalah berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, dan membaca tasyahud atau syahadat. Sedangkan syarat di luar salat atau syarat syahnya salat seperti wudhu misalnya, menghadap ke kiblat, tempatnya bersih, nah itu semuanya adalah zahirnya. Jadi kata khusyuk itu tidak masuk di situ. Artinya tidak ada satu ulama manapun mengatakan bahwa syarat sahnya salat adalah khusyuk, wajib dan sunnahnya salat adalah khusyuk. Yang ada disebutkan wajibnya salat itu seperti misalnya membaca ini dan itu. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan menarik kita tentang khusyuk dalam pandangan Ayatullah Al-Uzma Ruhullah Imam Khomeini Quddisa Sirruhu. Ini terakhir tanggal 10 Februari. Tanggal 10 Februari di sini adalah berkaitan dengan kekhusyuan salat ya. Jadi kita sudah sampaikan sebelumnya sampai di sini. Sebagian lain para pesuluk memiliki kalbu yang penuh ketakutan. Jadi kata ketakutan itu adalah khaufi. Jadi kata-kata khauf itu adalah takut. Dan berasal dari manifestasi sifat jalal. Kita tahu bahwa ada dua sifat utamanya Tuhan, yaitu jalal dan jamalnya Tuhan. Ya, jalal dan jamalnya Tuhan. Ada jalaliyah, ada jamaliyah. Di atas kita sudah bahas tentang jamalnya Tuhan kalau tidak salah ya.
Ya, di atas ini kita sudah bahas jamalnya. Nah, ini dia di atas keagungan ilahi, keindahannya. Ini adalah jamalnya Tuhan ini. Ya, ini jamal. Jadi ada jamal dan ada jalalnya Tuhan. Sekarang jalalnya. Ya. Kalau jamal berkaitan dengan keindahan, ya ibarat feminismenya, sedangkan kalau jalal itu adalah maskulinnya. Jadi Tuhan itu memiliki sifat feminin dan memiliki sifat maskulin. Misalnya kalau disebut sebagai dia, itu adalah maskulin, yaitu dia itu adalah laki-laki huwa. Dan kalau disebut dengan nafs, kata ba'ala nafsihi rahmah, itu adalah nafsi, itu adalah dihitung sebagai jamalnya Tuhan. Itu adalah feminin. Nah, di sini ada dua. Jadi kita sekarang masuk pada jalalnya. Jadi sebagian lain para pesuluk memiliki kalbu yang penuh ketakutan. Kalau ketakutan itu kan kepada sesuatu yang agung, yang besar, yang kuat gitu. Yang merupakan manifestasi daripada sifat jalalnya Allah. Para pemilik kalbu ini senantiasa menghayati sifat kebesaran, kebesaran, keanggungan, dan keangkuhan ilahi. Kata-kata angku di sini artinya bahwa memang dia di atas segala-galanya. Kata-kata angku di situ beda dengan kita. Angku di sini artinya dia mengatakan saya lah di atas segala-galanya. Saya adalah di atas hambaku. Nah, itu adalah kata keangkuhan. Maksudnya begitu. Sedangkan keagungan ya tidak ada yang lebih mulia daripada dirinya. Kekhusyuan yang mereka peroleh timbul dari rasa takut. Kalau di atas tadi adalah timbul dari rasa cinta. Menyaksikan Tuhan itu dengan keindahan. Kalau sekarang ini adalah dengan kekuatan, kekuasaan. Itu adalah jalalnya Tuhan. Jadi ibaratnya itu jalalnya Tuhan kita menarik kita melalui keindahannya, sedangkan jalalnya Tuhan menaklukkan kita melalui kekuasaannya. Menaklukkan kita menyebabkan kita kalah. Kalah itu artinya menyerah. Lahirlah taslim. Ya, seperti itu. Jadi para pemilik kalbu senantiasa menghayati sifat kebesaran, keangkuhan, dan keagungan Allah. Kekhusyuan yang mereka peroleh timbul dari rasa takut dan merupakan tajalli, manifestasi penampakan nama-nama Allah yang berciri perkasa dan agung. Asma qahriyah wa jalaliyah dalam kalbu mereka. Seperti yang dialami Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Terakhir di sini. Kita teruskan. Dengan demikian, kekhusyuan terkadang bercampur dengan kecintaan. Jadi kekhusyuan bercampur dengan kecintaan, yaitu tadi jamaliyahnya, dan terkadang dengan ketakutan atau kecemasan, yaitu jalaliyahnya Tuhan. Jadi yang namanya khusyuk itu terkadang cinta, artinya ada rasa keinginan, rasa rindu. Ketika kita muncul kerinduan kepada Tuhan, nah berarti kita mendekati Tuhan melalui jamaliyahnya. Sedangkan kalau kita misalnya takut berbuat dosa, melakukan kesalahan, nah itu muncul dari pandangan kita kepada dia sebagai sifat jalaliyahnya. Jadi kalau kita tidak berani meninggalkan yang salah, berarti kita tidak menempatkan Tuhan dalam posisi jalaliyahnya. Ya, dan kalau kita tidak merindukan, tidak ada keinginan untuk menyatu, berjumpa dengan dia, berarti kita tidak pernah melihat Tuhan dari sisi jamaliyahnya. Seperti itu. Jadi itu yang harus ada pada diri kita. Ya. Tingkat kekhusyuan kita sebanding dengan tingkat pengetahuan. Jadi tingkat kekhusyuan sebanding atau berbanding lurus dengan ya. Tingkat kekhusyuan ini sebanding dengan tingkat pengetahuan. Ya. Pengetahuan dan penghayatan kita akan keagungan dan kebesaran serta keluhuran dan keindahan Allah SWT. Jadi tingkat kekhusyuan kita ini sebanding dengan tingkat pengetahuan. Pengetahuan di sini ma'rifat kita. Jadi bisa dikatakan tidak akan pernah kita sampai kepada kekhusyuan kalau kita tidak ada ma'rifat dengannya. Bagaimana kita mencintai sesuatu yang kita tidak ketahui kan mustahil. Akal tidak bisa terima. Akal tidak bisa menerima kalau kita mencintai sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya.
Akal juga tidak bisa menerima kalau kita takut pada sesuatu yang kita tidak ketahui. Kalau ada orang takut pada sesuatu yang tidak diketahui, itu pasti penyakit namanya, Pak Bu sekalian. Itu namanya penyakit psikologi. Ya, itu namanya penyakit psikologi. Takut di mana-mana, takut dengan bayangannya sendiri. Nah, kalau kita takut kepada yang kita ketahui itu masuk akal. Misalnya kita takut kepada buaya itu masuk akal. Karena kita tahu buaya itu adalah pemangsa. Kita takut kepada harimau itu masuk akal karena kita tahu harimau itu adalah hewan buas. Nah gitu. Nah jadi itu apa namanya ketakutan. Begitu ya kalau kita mencintai sesuatu yang kita tidak ketahui tidak masuk akal. Tapi kalau kita mencintai anak kita itu masuk akal karena yang namanya anak kita kan orang yang lahir bukan maunya tapi maunya kita, maka kita harus bertanggung jawab. Dia adalah darah daging kita, maka mencintainya sama mencintai diri kita. Kita mencintai istri kita, itu masuk akal karena istri kita itu adalah amanah orang tuanya kepada diri kita, kan begitu. Atau amanah dirinya kepada kita. Itu masuk akal, artinya ketahuan objeknya, kita mengenal, kita mengetahuinya. Tapi coba kalau kita mencintai sesuatu yang kita tidak ketahui, ya nggak masuk akal. Ya, kalau bahasa anak mudanya halusinasi. Itu halu namanya. Ya. Sama dengan orang-orang tidak yang takut kepada apa itu uka-uka. Apa itu uka-uka dia nggak ngerti juga. Ya. Tapi dia takut. Ya, jadi seperti itu. Takut yang orang lewat kepada kuburan. Itu namanya takut tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak pernah ada orang di kuburan, orang sudah mati, naik ke atas. Tiba-tiba muncul dari bawah, keluar. Tidak pernah. Jadi kalau kita takut lewat kuburan itu tidak masuk akal namanya. Tidak bisa diterima akal sehat. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan cinta dan takut yang tidak masuk akal. Jadi cinta yang masuk akal, mencintai sesuatu yang kita ketahui, takut yang masuk akal, takut kepada sesuatu yang kita ketahui bahwa memang pantas ditakuti. Nah, oleh sebab itulah Imam di sini mengatakan kekhusyuan itu sebanding atau berbanding lurus, ya, sejalan, seirama dengan tingkat pengetahuan kita. Tingkat penghayatan kita akan keagungan, kebesaran, keluhuran, dan keindahan Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi saya kira itu yang masuk akal Pak Bu sekalian ya. Jadi kalau kita misalnya tidak mengenal Allah baru kita khusyuk, itu pasti bukan khusyuk itu. Ya, bukan khusyuk. Karena bagaimana bisa khusyuk? Khusyuk itu tadi sudah dikatakan Imam Khomeini, ada unsur cinta, rindu di dalamnya, dan ada unsur takut di dalamnya. Ya, cuma dua itu saja. Di kekhusyuan itu dua sisinya. Ada unsur cinta, jamaliyahnya, dan ada unsur takut, yaitu jalaliyahnya Tuhan. Ya. Nah, berarti kita harus tahu siapa itu Tuhan yang menyebabkan kita mengatakan dia indah, karena indah kita mencintainya. Karena yang dicintai itu sesuatu yang indah. Ya. Yang kita takuti pasti sesuatu yang besar, yang perkasa, yang kuat. Ya, gitu. Jadi tidak mungkin kekhusyuan muncul kalau tidak ada ma'rifat, pengetahuan. Betul. Akan tetapi mengingat orang semacam kita, ini penting ini kalimat ini ya. Akan tetapi mengingat orang semacam kita dalam keadaan yang tercegah. Kita ini tercegah dari cahaya penyaksian. Ingat kata tercegah, jangan berpikir Tuhan mencegah kita, bukan. Ternyata kita sendiri yang menciptakan penghalang bagi diri kita untuk menyaksikan cahaya ilahiyah itu. Ya. Kenapa kita mencegah diri kita? Ya karena kita telah memasang begitu banyak barriers, begitu banyak tirai-tirai, begitu banyak hijab-hijab, sehingga kita tidak bisa masuk dalam kategori syuhud ataukah musyahadah. Jadi akan tetapi mengingat orang semacam kita dalam keadaan yang tercegah, artinya orang seperti kita ini tercegah dari cahaya penyaksian, maka kita sepatutnya mencari kekhusyuan melalui pengetahuan atau keimanan. Jadi pengetahuan artinya kita belum mampu semuanya pengetahuan atau keimanan. Kita tidak bisa tidak. Jadi kita ini harus melalui pengetahuan dan keimanan. Jadi ingat pengetahuan dulu, baru kemudian keimanan. Nah, kita harus sampaikan ini ya. Pengetahuan atau keimanan. Jadi pengetahuan harus menjelma keimanan. Ya.
Ini dikutip dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 yang kita juga pernah bahas sebelumnya kalau tidak salah di sini ya. Mari kita lihat di sini. Surat 23 ya. Jadi dimulai dengan ini apa namanya, boleh dikatakan ini termasuk atau kalau tidak satu-satunya surat yang dimulai dengan huruf taukid ya. Kalau huruf huruf sumpah qasam banyak. Wadduha misalnya, wasyamsi itu kan dimulai dengan waw qasam. Tapi kalau dimulai dengan taukid itu jarang. Ini termasuk salah satu mungkin ini. Qad aflaha, sungguhnya. Dimulai dengan kata qad. Ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Jadi seakan-akan tiba-tiba masuk, langsung bikin pernyataan. Sungguh, benar-benar. Kita terjemahkan dari sini, karena ini adalah failnya namanya dalam bahasa Arab. Orang-orang mukmin itu aflaha, beruntung. Jadi sungguh telah beruntunglah orang-orang mukmin itu, atau orang mukmin itu telah beruntung. Ya. Jadi kata-kata aflaha ini bentuk 4, bentuk rubai namanya daripada kata falaha. Ya, falaha itu adalah untung juga. Aflah menguntungkan. Jadi untung. Jadi sungguh beruntunglah. Ya. Jadi bukan untung saja, tapi beruntung, mendapatkan keuntungan. Ya. Orang mukmin. Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh orang mukmin itu beruntung. Ya ingat, kalau kata-kata aflah ini kita uraikan panjang ini lebih jauh lagi nih, karena kata falah itu banyak dalam Al-Quran. Ya, ulaika humul muflihun kan begitu. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun kan begitu. Di dalam surat Al-Baqarah kalau kita baca awal itu 5 ayat pertama kan tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi wa ma unzila min walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu muflih dari sini. Muflih itu dari kata aflaha. Ini aflah adalah kata kerjanya, matinya. Muflih adalah isim fa'ilnya. Iya, jadi aflaha yuflihu menjadi muflih. Ya. Nah, kan bentuk 4 ini. Aflah sama dengan misalnya akhraja menjadi nanti yukhriju. Ya. Aflaha yuflihu muflihun gitu. Jadi kata muflih dari sini. Ya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang muflih itu adalah orang yang berjalan di atas petunjuk Al-Quran. Kan dimulai dengan zalikal kitab la raiba fihi hudan, kan gitu, hudan. Nah, ditutup dengan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu kita ketemu kata muflih di sana. Ya. Kalau kita salat, ya, baik azan ataupun iqamah, itu pasti ada kata ini. Ya, hayyalas shalah, hayyalal falah. Gitu. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Ya. Mari kita salat, mari kita menuju kepada keberuntungan, falah. Ya. Qamat ya begitu, pasti qamat ada juga. Ada qamatis shalah, ada qamatis shalah, itu pasti ada juga. Hayyalas shalah, hayyalal falah, itu ada. Ya. Jadi ada falah di sana. Jadi artinya apa? Falah ini terkait dengan orang mukmin. Orang mukmin itu adalah salat. Ya, jadi salat itu sendiri. Jadi qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang mukmin. Nah, dari mana kita tahu bahwa orang mukmin itu adalah identik dengan salat? Ya, berarti salat. Ya. Jadi orang mukmin itu salat. Ya, karena dikatakan qad aflahal mu'minun. Kenapa ya? Karena dia salat dan tidak sembarang salat. Ya. Jadi orang mukmin itu beruntung. Kenapa dia salat? Salat itu hayyalas salah, hayyalal falah. Ya. Ya. Kenapa? Karena di dalam salatnya itu dia khusyuk. Ya, orang mukmin itu. Jadi kalau Imam Khomeini tadi nanti di sana membahas kalau dia tidak khusyuk, berarti tidak seperti di sini, tidak mukmin. Ya kan berarti bahwa tidak ada makrifat berkenaan dengan jamaliyah dan jalaliyahnya Allah.
Di bagi Imam Khomeini mengatakan kalau ada orang yang tidak khusyuk, berarti berdasarkan ayat ini hakikatnya minimal kata Imam Khomeini kurang beriman. Bahkan bisa sampai pada tingkat tidak beriman. Karena berdasarkan ayat ini, kalau kita baca ya, sungguh beruntung orang mukmin. Kenapa? Di dalam salatnya khusyuk. Jadi kalau kita tarik, orang mukmin itu salatnya khusyuk. Kalau dibalik, kalau tidak khusyuk berarti tidak beriman, kan begitu. Kalau positif, positif kan berarti negatif, negatif. Artinya ini adalah positif. Orang mukmin positif. Berarti ini positif juga, khusyuk kan positif. Salatnya khusyuk. Kalau dinegatifkan di sini, nah, otomatis harus dinegatifkan di sini. Berarti kalau ditidakkan di sini tidak khusyuk, kan berarti tidak mukmin. Benar nggak kira-kira khusyuk? Ya kan ini kan positif namanya nih. Beruntunglah orang-orang mukmin kan positif itu. Ya. Nah di sini juga alladzina fi sholatihim khasyin. Positif apa positifnya? Khusyuk. Salatnya positif khusyuk. Ya. Di sini adalah orang mukmin itu positif beruntung. Kamu gitu ini positif. Nah kalau kita negatifkan ini menjadi tidak khusyuk, otomatis harus pasangan juga tidak khusyuk, kan begitu Pak Bos sekalian. Ya. Jika begitu positif positif, ya negatif negatif baru cocok. Ya. Kalau positif positif baru dirubah jadi positif negatif, berarti salah, kontradiksi namanya. Berbeda dengan pernyataan pertama gitu. Ya. Karena kalau kita katakan apa namanya tidak belajar, tidak pintar, kan begitu. Kalau dikatakan tidak belajar pintar, salah. Ya, karena negatif negatif, tidak belajar ya tidak pintar, kan begitu. Belajar ya pintar, kan begitu sekali. Jadi logikanya seperti itu. Ya, jadi kalau kita sorry tadi. Jadi kalau kita katakan dia apa namanya? Kalau kita katakan dia ini ya jadi belajar kan begitu. Ya, sama dengan pintar kan begitu. Belajar ini kan positif karena belajar itu berbuat baik, ini positif. Ya, positif. Ini positif juga. Kalau kita kasih negatif di sini menjadi tidak, ini tidak, gitu, tidak pintar. Ya berarti ya nanti benar kalau dikasih tidak juga di atas, jadi di sini tidak juga negatif. Tidak belajar sama dengan tidak pintar, begitu hasilnya. Ya kalau dipositifkan di sini dia pintar, nah berarti dia belajar, gitu. Bisa dipahami maksudnya. Ini lah di sini belajar ya. Jadi kalau dia pintar, dia belajar. Kalau dia tidak pintar, ya berarti tidak belajar, kamu gitu. Jadi kalau negatifkan, negatifkan juga. Kalau kita katakan dia pintar karena belajar, positif, positif. Terus kemudian dirubah, ya dirubah misalnya. Kemudian kita katakan tidak pintar, tidak pintar, padahal dia belajar. Nah itu pasti salah. Karena logikanya tidak mungkin ada orang belajar tidak pintar. Ya berbeda-beda, cepat lambat saja. Sama misalnya dengan makan kenyang. Nggak ada orang yang tidak makan tidak kenyang. Kalau orang makan pasti kenyang, karena itu hukumnya seperti itu. Ya, makanya kan ada pepatah mengatakan apa namanya belajar pangkal pandai, kamu gitu. Jadi belajar itu pangkal pandai, malas pangkal bodoh, kamu gitu. Malas itu artinya tidak belajar, bodoh artinya tidak pintar. Jadi cocok itu pepatah tuh. Malas pangkal pandai, apa itu bodoh pangkal apa? Malas pangkal bodoh, kan gitu. Jadi belajar rajin maksudnya, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh gitu. Ya. Itu positif-positif, negatif-negatif. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak sekalian bisa kita pahami. Jadi intinya adalah kata Imam Khomeini, kalau kita tidak khusyuk, ya paling minimal ya kurang beriman. Bahkan bisa tidak beriman. Karena berdasarkan ayat ini, tanda orang beriman itu adalah salatnya khusyuk. Makanya disebut dengan kad aflah. Jadi aflah ini kan penilaian dari Allah. Kenapa? Ya orang beriman itu beruntung. Kenapa? Kalau dia salat, dia khusyuk. Jadi kalau kita salat tidak khusyuk, ya tidak beruntung, kan begitu. Jadi ketika dikatakan hayyal al falah, berarti mari kita khusyuk. Ya. Mari kita khusyuk. Ya. Mari kita menyatu dengan Tuhan, kurang lebih seperti itulah. Jadi kata-kata khusyuk tadi menyatu Tuhan melalui dua jalur tadi, jalur jamaliyahnya dan jalaliyahnya. Nah, kita balik lagi ke sini. Ya. Jadi saya kira tadi kita sudah bahas ini ya. Maksudnya Allah menjadikan kekhusyuan dalam salat sebagai batasan dan tanda iman. Ini tadi
Kehusyuan ini adalah tanda iman, ya kata Imam Khomeini. Ya. Jadi kehusyuan ini sebagai tanda iman, tanda keberimanan. Ya. Jadi Allah menjadikan kehusyuan dalam salat sebagai batasan atau tanda keimanan. Jadi kalau dia tidak khusyuk, ya tidak ada tanda iman pada dirinya. Ya. Jadi tanda iman itu dalam salat ya khusyuk. Gitu, dalam kaitannya dengan surat Al-Mu'minun tadi ini. Maka siapa saja yang tidak khusyuk, ya gitu. Siapa saja yang tidak khusyuk dalam salatnya, maka dia tidak akan tergolong dalam, maksudnya ke dalam orang-orang yang beriman. Kayak gitu. Jadi sama tadi kesimpulan kita. Jadi coba kita lihat sini. Siapa saja yang tidak khusyuk dalam salatnya, maka pada hakikatnya dia tidak akan tergolong ke dalam orang-orang yang beriman. Ya, jadi kita artikan maksudnya sebenarnya harusnya masuk ke dalamnya. Maka dia tidak akan tergolong ke dalam orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi firman Allah di atas, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, seperti tadi ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan karena pada kenyataannya salat kita tidak disertai dengan kehusyuan. Nah, ini kita harus mengakui Bapak sekalian. Kekurangannya kita ini sebagian orang kotor, ya, kita ini orang kotor, bukan orang suci, manusia suci. Ya, kekurangannya kita orang kotor, manusia kotor ini susah untuk mengakui kekotorannya, bahkan mengaku suci juga. Padahal sudah dikatakan manusia suci itu terbatas. Ya. Di dalam Islam, terutama dalam pandangan Al-Quran, ya manusia suci itu cuma 14 orang. Ya, manusia suci maksudnya yang mendapat, ya selain daripada nabi-nabi sebelumnya, ya, dari Muhammad ke sekarang. Itu hanya 14 orang. Ya. Tapi kok kita merasa suci juga? Itu kan keliru. Jadi oleh sebab itulah, ya. Dan karena pada kenyataannya salat kita yang kotor ini tidak disertai dengan kekhusyuan, maka itu tak lain merupakan bukti kekurangan atau ketiadaan iman dalam kalbu kita. Ini harus kita akui. Nah, karena apa? Supaya apa? Supaya kita belajar tadinya di atas tadi pengetahuan. Ingat tadi faktor pengetahuan di atas ini, pengetahuan. Ya. Ini pentingnya pengetahuan. Kalau kita tidak mengaku tidak tahu, tidak mau kita belajar. Ya. Kan salah satu bukti orang itu mengaku bodoh, dia belajar. Kalau dia tidak belajar, berarti dia tidak mengaku bodoh sebetulnya. Ya. Makanya Nabi mengatakan, kita ini sebagai makhluk yang tidak bersih, tidak suci, ya kita selalu berada dalam kondisi bodoh. Dan karenanya kita harus belajar terus-menerus. Dari buayan sampai liang lahat. Jadi ibadah yang paling panjang itu belajar sebetulnya. Ya, belajar. Karena dia adalah merupakan induk dan fondasi seluruh ibadah yang lain. Pengetahuan ini. Makanya kita selalu katakan ayat pertama itu karena dia adalah fondasi, induk. Jadi bisa dikatakan induk dari seluruh ibadah-ibadah yang lain. Kalau pengetahuan tidak ada, seluruh ibadah yang lain menjadi bermasalah. Pasti bermasalah. Problematik. Ya, kalau kita tidak punya pengetahuan, seluruh ibadah kita adalah problematik. Mungkin secara zahirnya sempurna kita lakukan, tapi batinianya. Karena kalau secara zahirnya itu salah, apa ibadah kan gampang. Puasa misalnya secara zahir gampang, tidak makan kan begitu ya, Bu ya. Yang namanya puasa sederhana, secara zahir tidak makan mulai dari sahur atau masuk waktu subuh sampai malam masuk, sampai matahari terbenam dan malam masuk. Itu sederhana. Kalau tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan istri suaminya selama itu, ya berarti puasanya secara zahir sah, gitu. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan pasangannya mulai daripada subuh atau sahur, imsak kalau di Indonesia istilahnya imsak, sampai nanti kemudian gelap malam, maka kemudian disebut dengan puasanya sah secara zahir. Ya. Nah, seperti jadi itu gampang, dan orang semua bisa, bahkan orang non-Islam bisa mengikutinya.
Bapak sekalian, dulu waktu masih apa, udah lama, sekarang mungkin sekitar 20 tahun yang lalu lebih lah, 20 tahun yang lalu, tahun-tahun tahun belum tahun 2000-an ya, 1997, 1996 lah. Ya, dan setelah itu saya sering dikirim oleh perusahaan minyak pergi ke tengah laut sana di Laut Cina Selatan untuk memberikan apa namanya bimbingan rohani lah kepada karyawan-karyawan yang ada di sana karena mereka tinggal di tengah laut di rik ya. Biasa di sana kita tinggal seminggu ya 2 minggu. Nah, kalau kita apa namanya, kalau kita ada di sana itu, nah itu adalah eh, mengajari mereka untuk caranya misalnya mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Rabbul Alamin dan sebagainya, ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau kita pergi ke sana itu kan itu di tengah laut ya, di tengah kiri kanan nggak kelihatan daratan ya, semuanya lautan. Nah, itu kemudian yang kita rasakan itu adalah semacam dalam tanda petik ketidakberdayaan. Tentu tergantung orangnya juga. Apakah memang dalam hatinya ada seperti itu atau tidak? Ya, itu adalah rasa ketidakberdayaan kita di sana. Nah, sehingga harusnya kalau misalnya kita di tempat seperti itu kan lebih berasa kehusyuan itu. Kenapa? Karena muncul unsur-unsur tadi, keindahan alam, keindahan Tuhan, kemudian kekuasaan. Nah, itu lebih seperti itu. Jadi dengan demikian memungkinkan seperti itu. Walaupun tentu saya katakan tadi itu bergantung orangnya juga, karena kan orang-orang teis juga kan di mana-mana dia tetap tidak bertuhan juga. Itu ada unsur-unsur subjektivitasnya ya. Jadi kita teruskan tadi. Jadi dengan demikian apa namanya, siapa yang tidak khusyuk dalam sholatnya itu berarti hakikatnya kata Imam Khomeini adalah dipertanyakan keberimanannya nih. Allah menjadikan kekhusyuan dalam sholat sebagai batasan atau tanda keimanan. Siapa saja yang tidak khusyuk dalam sholatnya, maka dia tidak akan tergolong dalam orang yang beriman. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT di atas, di dalam surat Al-Mu'minun tadi itu. Maka karenanya pengetahuan itu penting. Ya. Dan karena pada kenyataannya sholat kita tidak disertai dengan kekhusyuan, maka itu tak lain merupakan bukti kekurangan atau ketiadaan iman dalam kalbu kita. Jadi inilah dia. Dan karena pada kenyataannya sholat kita tidak disertai dengan kekhusyuan, ya, kita harus akui, maka itu tak lain merupakan bukti kekurangan atau ketiadaan iman dalam kalbu kita. Ya. Kalau kita sudah merasa tidak punya iman, ya harusnya kita berusaha untuk menambah keberimanan kita. Dengan cara apa? Berpengetahuan. Seperti itu. Sungguhnya pengetahuan atau ilmu, jadi yang disebut dengan pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang benar. Kita pernah sampaikan dulu bahwa pengetahuan itu dua macam. Pengetahuan yang benar namanya ilmu. Ya. Pengetahuan yang benar adalah ilmu. Ya, seperti itu. Jadi semua kata ilmu dalam Al-Quran selalu positif. Jadi, ada pengetahuan yang benar, ada pengetahuan yang tidak benar. Pengetahuan yang tidak benar dalam Al-Quran itu disebut saja dengan zon. Jadi kalau pengetahuan tidak benar itu zon, praduga saja. Ya. Jadi sedangkan kalau dia ilmu, pengetahuannya sudah benar, sudah hak, sudah sesuai dengan faktanya, baik fakta empiriknya ataupun fakta rasionalnya. Di sesungguhnya pengetahuan atau ilmu dan kepercayaan itikat. Ini ya sekarang kata kepercayaan ini diterjemahkan, atau ini kata kepercayaan dari kata itikat itu di Indonesia atau di Islam sekarang lebih terkenal dengan istilah akidah. Ya, akidah itu dari kata itikat. Akidah itu kan akad, akidah, itikat, nah, gitu. Dan beda dengan iman kata Imam Khomeini di sini, dan saya kira memang begitu. Kata iman beda dengan akidah. Ya. Cuma nggak tahu kenapa di masyarakat kita itu paling sering digaungkan akidah. Akidahnya salah, akidahnya keliru kan begitu. Ya. Kalau akidahnya keliru, harusnya imannya keliru. Karena bagaimana mungkin imannya benar, akidahnya salah, kan nggak mungkin. Ya. Di dalam Al-Quran itu kata akidah tidak ada. Jadi kita sampaikan, dalam Al-Quran itu kata akidah itu tidak ada. Ya. Akidah itu tidak ada dalam Al-Quran. Dari kata akad kan itu akad, ikatan, akad, beritikat.
Nah, tidak ada. Tapi nggak tahu kenapa di masyarakat kita itu paling populer sekali akidah, bahkan sering kita nyerang orang dengan kata-kata akidah. Ya. Kalau dalam Al-Quran kita tidak ketemukan kata akidah. Yang ada banyak iman, oh banyak sekali. Ya. Coba kita lihat di sini kata akidah, ini ain pertamanya. Baru qaf, ya, baru ya di sini. Baru dal, baru ta, marbutoh. Ya. Enggak ada nih kata akidah. Ya, ya gitu. Jadi tidak ada sama sekali penemuannya nih. Ya. Ini tidak ditemukan kata yang dimaksud. Ya. Jadi akidah tidak ada. Nah, kalau coba kita rubah jadi akad itu banyak. Ya. Akad langsung dal. Ya. Ini banyak nih coba. Ada 6 lah. Ya. Kata akad, ukda. Ya. Ukdatan nikah juga dari akad itu kan ukdatan nikah, akad nikah. Ya. Ini ukdah. Ya. Kalau di masyarakat kita sekarang bukan juga pernikahan, tapi dulu ada akdun nikah gitu. Ya, akdun nikah. Ukdah. Dalam ini ukdatun nikah. Jadi ini ukdah, akad, ini akadah. Ini akad kasih tak marbuta atau terbuka akadat ya. Jadi dari situ ada semuanya dari situ ya. Akadatum. Ya, semuanya dari situ. Ukdatan. Ya. Al-uqad ini bentuk jamak daripada ini. Ya, min syarri nafasati fil uqad, akad ya, ikatan-ikatan. Nah, jadi kita sudah lihat itu tadi. Jadi kata ini, kata akidah kita temukan. Tapi turun-turun banyak. Uqdah ada, kemudian ini akadat ada, kemudian akadah, akadatum juga ada. Ini pakai kafnya di apa, di tasdid, mudhaaf namanya akad ya. Kemudian ada. Tetapi kata akidah tidak ada. Jadi saya juga termasuk apa, heran itu. Kok kenapa dipopulerkan di masyarakat akidah padahal tidak ada di Quran? Kenapa bukan iman? Gitu. Kata iman dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, jadi kita tidak perlu cari. Saya kira kita sudah semuanya tahu alladzina amanu wa amilus shalihati itu banyak sekali iman. Ya. Nah, jadi kita teruskan lagi tadi. Jadi sesungguhnya pengetahuan atau ilmu dan kepercayaan itu berbeda. Jadi Imam Khairi mengatakan bahwa iman itu lebih dalam ini. Berbeda dengan keimanan atau iman. Jadi iman, akidah, ilmu berbeda. Ya. Pengetahuan kita tentang Allah, maksudnya makrifat kita tentang Allah, asmanya, sifat-sifatnya, dan seluruh ajaran ilahi itu berbeda dengan keimanan. Dan bukanlah dari jenis iman. Gitu. Jadi bukan dari jenis keimanan. Bukti mengenai kebenaran pernyataan di atas ialah, nah ini yang menarik Pak Ustaz. Jadi kita mulai, coba kita perhatikan kalimat-kalimat dari sini nih. Ya, dari sini. Ya, ini analisisnya Imam Khawi ini menarik sekali ya. Bukti mengenai, Bapak saya sebelum kita lanjut ya, kan ada yang minta, terutama Ayahanda kalau tidak salah pernah tanya di grup tentang buku ini. Ya kalau Ayahanda buku fisiknya nanti dicari. Tapi sebetulnya juga ini juga buku ini ada di apa namanya, di online seperti ini. Ayahanda bisa cari di apa namanya ini, e-book ya. E-book jadi electronic book. Jadi ini adalah juga ada e-booknya. Jadi e-book ini kita dapatkan percuma, ini gratis, free di sini di internet, di apa, di Play Store namanya. Nah, bisa juga setelah kita download seperti ini bisa di print out, ini bisa di print, bisa dicetak. Ya, kita bisa minta kepada mesin cetak untuk mencetaknya dengan kertas yang lebih besar biar lebih besar tulisannya lagi kayak gitu. Ya, jadi kita bisa temukan di dalam Play Store. Ya, Play Store itu adalah semacam tempat penyimpanan buku versi Android. Ya, gitu. Nah, jadi kita teruskan. Jadi yang mau mendapatkan bisa ngambil di Playbook ya. Playbook itu di sini nih. Ya, di sini. Ini Playbook di sini. Nah ini dia nih Playbooks ini. Playbooks ini. Ini yang saya goyang-goyangkan ini. Ya. Ini Playbooks. Nah di sini kita pencet dia akan keluar sana. Ya. Nah, jadi bukti mengenai kebenaran pernyataan di atas ialah bahwa kita tadi memberi tanda ini, kita harus memperhatikan kembali ini. Kalimat-kalimat ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukti mengenai kebenaran pernyataan di atas ialah bahwa iblis seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentunya mengetahui akan sumber segala sebab. Jadi iblis itu pengetahuannya luar biasa.
Ya, pengetahuannya luar biasa. Jadi mengetahui akan sumber segala sebab. Dia tahu sebab pertama, causa prima itu tahu, prime cause itu dia tahu itu siapa namanya si iblis itu. Dia mengetahui akan sumber segala sebab, sumber dari segala sumber, sebab dari segala sebab. Dan dia tahu hari kebangkitan. Dia tahu aja hari akhirat. Coba. Kan ada dua unsur penting dalam beragama kita ini, Boskel. Rukun iman itu kan memang banyak ya, ada 6. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran selalu cuma 2. Artinya sering sekali cuma 2. Yaitu yu'minuna billahi, sebab dari segala sebab, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Al-Ma'ad. Jadi secara garis besar 2. Di dalam 5 prinsip usuluddin itu juga 5, tapi bisa disingkat jadi 2 itu Pak sekalian. Kan itu Bapak Ibu lihat di sini. Kan ada 5 prinsip usuluddin, jadi 5 ya, prinsip. Ya sebetulnya usuluddin sudah prinsip ya, kita tulis saja prinsip ya. Usuluddin ya. Yang pertama adalah ketuhanan, ilahiyah. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga adalah kenabian. Yang keempat adalah kepemimpinan, imamah maksudnya. Kepemimpinan. Ya, yaitu imamah. Ya. Yang kelima adalah keakhiratan, al-ma'ad. Ya, al-ma'ad kita tulis saja versi Melayunya. Jadi keakhiratan, ya, ini keakhiratan. Jadi ini adalah kepemimpinan. Ini adalah kepemimpinan. Kemudian ini keakhiratan. Ya. Akhirat, al-ma'ad. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, ya, sebetulnya ada 2 besar saja, ya, cuma yang ini dengan yang ini nih, itu, ya. Yang keadilan ini kan bagian dari ketuhanan, kamu gitu. Kepemimpinan bagian dari kenabian, kenabian bagian dari ketuhanan, seperti itu. Kan yang menyebabkan adanya kenabian karena kita terima dari ketuhanan, dan ada keadilan karena kenapa harus ada nabi, karena bukti keadilan Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi boleh dikatakan yang 3 ini bagian dari atas. Ini satu paket di sini nih ya ini. Ya. Jadi secara garis besar kalau ini disingkatkan ya cuma 2 sebetulnya. Ketuhanan dan akhirat. Ya, ketuhanan ini menyangkut masalah sebab dari segala sebab. Akhirat di sini adalah adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Kan begitu. Ini adalah kehidupan selanjutnya. Ini adalah awal dari segala-galanya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dialah dia. Sedangkan akhirat adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Seperti itu. Ya tentu ini berbeda dengan ini, karena ini menyangkut masalah ketuhanan, ini menyangkut masalah kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Jadi secara garis besar cuma 2 saja, ketuhanan dan keakhiratan. Jadi bisa disingkat seperti itu. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini dibicarakan tentang ketuhanan itu tadi. Jadi kita mulai lagi di sini, tanda ini. Bukti mengenai kebenaran pernyataan di atas ialah bahwa iblis, seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT, mengetahui akan sumber segala sebab. Jadi Allah mengetahui akan sumber segala sebab dan hari kebangkitan. Jadi ini tadi kita katakan cuma 2. Yang pertama ini adalah sumber dari segala sebab. Ya kita sebut ini dengan ketuhanan. Yang kedua adalah keakhiratan. Ya, adalah keakhiratan. Ya, cuma 2. Jadi iblis itu tahu semuanya 2 hal ini. Iblis tahu kalau ada hari kebangkitan, ada hari di balik kehidupan dunia ini. Namun begitu, artinya meskipun iblis tahu, namun begitu dia tetap kafir. Nah ini, dia kafir. Ya. Jadi walaupun begitu dia tetap kafir. Ya. Kata-kata iblis ini dikutip dalam surat Al-Araf tadi ayat 12 ya. Iblis berkata, khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Ini di depannya ada kata-kata ana khairu minhu. Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud ketika kuperintahkan sujud?
Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Apa masalahnya kamu tidak sujud ketika kuperintahkan untuk sujud? Iblis menjawab, ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia, aku lebih baik dari dia. Kenapa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kan berarti iblis mengetahui hakikat. Ya. Iblis mengetahui hakikatnya dia adalah dari api, hakikatnya manusia secara biologis dari tanah. Ya. Jadi dari tanah. Kita ini kan kalau kita pegang tubuh kita nggak ada rasa tanahnya, tapi kan hakikatnya dari tanah. Nah iblis tahu hakikatnya tuh. Kita ini dari tanah dan dia juga hakikatnya dari api. Jadi engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dari tanah. Itu satu ya. Al-Araf ya 12. Kemudian seterusnya. Ayat ini kata Imam Khomeini, ayat ini mengungkapkan bahwa setan pada dasarnya mengakui. Nah ini. Jadi ini bagus apa namanya pemahaman yang dia ajarkan Imam Khomeini kepada kita. Ayat ini mengungkapkan bahwa setan pada dasarnya mengakui zat Allah yang maha suci. Ya. Jadi kan mengakui. Ya. Kenapa? Karena ada kata engkau di sini, engkau. Dia mengakui kan? Ya. Jadi ada kata engkaunya di sini nih, engkau. Ya. Engkau siapa? Ya Tuhan Maha Suci. Nih. Engkau. Ya. Jadi siapa engkau itu yang Maha Pencipta, Khalik? Nah, karena dikatakan engkau ciptakan aku. Kan berarti dia mengakui bahwa Allah itu Khalik, pencipta. Ya. Jadi Imam Khomeini mengatakan ayat ini mengungkapkan bahwa setan pada dasarnya mengakui zat Allah yang maha suci sebagai khalik segala sesuatu. Ya. Halikun. Ya. Likulli makhlukin. Dia adalah khalik bagi segala sesuatu, segala makhluk. Ya. Jadi halikun likulli makhlukin. Dia jauh pencipta dari segala makhluk. Itu iblis. Setan berkata atau iblis berkata lagi, tangguhkan usiaku. Ya. Sampai waktu mereka dibangkitkan. Berarti dia tahu ini kebangkitan. Jadi katakan ayat kedua ini mengisyaratkan bahwa setan juga percaya akan adanya kebangkitan. Jadi, nah tadi kita di atas ini nih, ya ini tadi di atas ini. Ya. Jadi sini adalah dia tahu adanya hari kebangkitan. Ya. Dia juga tahu tadi tentang adanya pencipta, khalik segala sesuatu. Ini tadi ini sumber dari segala sebab, berarti disebut pencipta segala sesuatu. Hari kebangkitan, hari kebangkitan. Iblis tahu itu. Ya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat. Nah, kita lihat dari sini ayatnya dulu. Ya. Surat Al-A'raf. Ya. Ini Tuhan berkata, kalau Allah berfirman, manakah apa masalahmu? Apa yang menghalangi kamu? Allah untuk tidak tasjudu bersujud. Ketika saat amartuka aku perintahkan kepadamu. Amartu aku amarkan, aku perintahkan. Kak kepadamu. Tu ini aku, kak kepadamu. Aku perintahkan kamu. Allah iblis menjawab. Aku khairun lebih baik minhu daripada dia. Khairun minhu, aku kan lebih baik dari dia. Kenapa? Khalaqtani, kamu ciptakan aku. Nah, kan dia aku buat Tuhan itu khalik. Kamu Tuhan menciptakan aku. Ini pernyataan ini mengatakan kamu Tuhan menciptakan aku. Jadi iblis tahu Tuhan itu adalah pencipta. Khalaqtani, kamu Tuhan menciptakan aku. Dari mana? Dari api. Tapi sepotong ini sudah cukup. Kamu Tuhan yang menciptakan aku. Jadi iblis tahu kamu yang menciptakan, engkau Tuhan yang menciptakan aku. Minar. Wa khalaqtahu, dan kamu juga menciptakan dia. Jadi iblis mengakui buat Tuhan itu cuma satu pencipta, dia saja. Dia menciptakan segala-galanya. Dia menciptakan dirinya, atau dia menciptakan api, dia menciptakan juga tanah dan manusia dari tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya. Jadi intinya adalah dia mengakui di sini. Nah, baru kemudian dibawa setelah divonis, iblis berkata lagi, anzirni, beri tangguhlah aku ya Tuhan, ila sampai yaumi yub'atsun, hari kebangkitan. Coba. Berarti kan iblis tahu ada hari kebangkitan. Disebutnya dengan yaumun yub'atsun. Ya, hari kebangkitan. Anzirni, beri tangguhlah aku, ila sampai hingga yaum, hari, yub'atsun, kebangkitan.
Jadi iblis tahu dunia ini belum kebangkitan. Minta Tuhan saya dibangkitkan, dipanjangkan umurnya, ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Seperti itu. Dikasih tangguh, ya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya iblis tahu bahwa ada namanya hari kebangkitan dari ayat 14 tadi. Tangguhkan usiaku sampai waktu dibangkitkan. Ya. Jadi dua unsur penting iblis percaya, yaitu percaya Allah sebagai sumber dari segala sumber, awal dari segala awal, dan dia juga tahu kalau ada hari kebangkitan, Al-Ma'ad. Iblis juga mengetahui akan adanya kitab-kitab samawi, para rasul dan para malaikat. Karena di tempat lain iblis mengatakan, bikinlah kegaduhan kalau mereka baca kitab suci. Jadi tahu. Namun begitu Allah SWT menyebutnya sebagai kafir. Coba, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah khalikun likulli makhlukin, likulli makhluk, dan dia tahu bahwa ada namanya yaumun yubatun, yaumul ba'th, hari kebangkitan. Dia tahu. Ya. Tetapi Allah tetap menyebut dia sebagai kafir, kata Imam Khomeini di sini. Ya. Allah tetap menyebutnya sebagai kafir. Ya. Disebut sebagai kafir di sini. Allah SWT menyebutnya sebagai kafir. Allah menyebutnya sebagai kafir. Bukan hanya menyebutnya, tapi mengeluarkannya dari kelompok orang-orang beriman. Di kata-kata fakhruj min itu keluarlah dari kelompok orang-orang beriman. Dikeluarkan dari golongan orang-orang beriman. Ya. Nah, ini kan memberikan pengertian pemahaman kepada kita yang dalam. Nah, kesimpulannya Imam Khomeini, jadi jelaslah bahwa orang berilmu berbeda dengan orang beriman. Nah, jadi ulangi lagi, berilmu beda dengan beriman, tetapi berilmu penting, tetapi tidak cukup. Nah, begitu bahasanya kurang lebih. Jadi orang berilmu beda dengan orang beriman. Iblis tadi masuk kategori orang berilmu, bukan orang ya, makhluk berilmu. Iblis itu termasuk makhluk yang berilmu, ya. Tetapi tidak beriman, gitu. Dikeluarkan dari golongan orang beriman ini, dikeluarkan dari kelompok orang-orang beriman. Fakhruj minha, keluarlah daripadanya, ya, kata Tuhan. Jadi digolongkan. Jadi dia berilmu tapi tidak beriman. Jadi seperti yang kita selalu sampaikan di tadabbur, iman itu adalah kelanjutan dari ilmu. Iqra dulu baru nanti berilmu. Beriman. Jadi iman itu adalah transformasi dari ilmu. Ya. Kita teruskan saja pernyataan Imam Khomeini. Ya. Jadi jelaslah bahwa orang berilmu berbeda dengan orang beriman. Dan tidak semua orang berilmu tergolong orang beriman. Ya. Tapi kalau dia beriman, pasti tergolong orang berilmu. Nah, begitu. Karenanya sudah seharusnya pesuluk, penempuh jalan rohani. Karenanya sudah seharusnya pesuluk menggabungkan dirinya dengan kelompok orang-orang beriman setelah dia melakukan pengembaraan ilmu, keilmuan. Nah, inilah dia Bapak sekalian. Saya kira inilah kesimpulannya harus kita camkan bersama. Jadi inilah dia ya. Jadi inilah. Karenanya sudah seharusnya pesuluk menggabungkan dirinya dengan kelompok orang-orang yang beriman setelah dia melakukan pengembaraan keilmuan. Jadi ingat, ya, setelah, ini jadi kata setelah kita garis bawahi di sini. Ya, ini adalah kata setelah. Ini setelah, ya. Jadi beriman setelah berilmu. Beriman setelah berilmu. Kita loncat ke sini. Beriman setelah berilmu. Jadi tidak mungkin orang beriman kalau tidak berilmu. Tetapi ilmu dan iman beda. Ya. Orang yang berilmu belum tentu beriman. Contohnya iblis. Tapi kalau orang beriman, pasti berilmu. Contohnya malaikat misalnya. Nabi-nabi. Jadi kalau dia beriman, pasti berilmu. Tapi kalau dia berilmu, belum tentu beriman. Dengan demikian, iman itu adalah bentuk dalam daripada ilmu. Boleh dikatakan hakikatnya ilmu adalah iman, gitu. Ya. Sedangkan ilmu adalah hakikat daripada pengetahuan. Karena pengetahuan tadi tidak semua juga benar. Kalau dia berilmu pasti berpengetahuan, tapi kalau berpengetahuan belum tentu berilmu. Kenapa? Karena ada pengetahuan yang salah. Ya. Hendaklah ia mengantarkan keagungan, kebesaran,
kewibawaan dan keindahan. Keagungan, kebesaran, kewibawaan ini adalah jalaliyahnya. Dan keindahan Allah jamaliyahnya, ke dalam kalbunya. Jadi, makanya kita katakan iman itu transformasi daripada ilmu. Ya. Jadi sama misalnya orang Arab Badui datang kepada Nabi mengatakan, kami telah beriman, amanah. Tuhan mengatakan, katakan Muhammad, kamu belum beriman. Kamu baru Islam. Apa artinya Islam? Tahu kalau Nabi itu telah menjadi penguasa di Madinah dan tak terkalahkan oleh mereka. Karena kan mereka tadinya musuh Nabi. Jadi mirip begitulah. Ya. Kalau kita lihat di sini nih. Ya. Kalau kita lihat surat Al-Hujurat, surat 49. Ya, bukan surat 49 ya. Ya, surat berapa ya? Ya, surat 49 ya. Ayatnya 14. Surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 14. Qalatil Arab, berkatalah orang Arab, Arab yang selalu dimaksud dalam Al-Quran itu adalah Arab gurun ya. Amanah, kami telah beriman. Ya, qalatil Arabu amanah. Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Ya, ini maksudnya sebab nuzulnya ini ketika mereka telah beberapa kali berkelompok, berkonspirasi melawan Nabi dan ternyata Nabi tak terkalahkan. Akhirnya mereka capek juga, banyak korbannya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi, mengaku beriman. Qalatil Arabu amanah. Orang Arab itu berkata, kami telah beriman. Amanah, kami telah beriman. Langsung ayat ini mengatakan kepada Qul, katakanlah Muhammad. Qul itu Allah merintahkan kepada Nabi. Qul, katakan Muhammad. Kepada orang Arab ini. Kenapa? Ya karena tidak mungkin orang Arab ini mendapat wahyu. Berbicara langsung dengan Allah. Yang bisa adalah Nabi. Maka Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, Qul, katakan Muhammad kepada mereka itu, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Nah, walakin akan tetapi, kulu kamu baru boleh mengatakan aslamna. Kata aslamna itu menyerah diri, artinya bahwa sudah tahu bahwa memang Muhammad itu adalah Nabi Tuhan. Tahu kalau dia Nabi Tuhan, dia adalah Rasul Tuhan. Kenapa? Tak terkalahkan. Bayangkan mereka mengepung Nabi dari berbagai macam sisi, berkali-kali diperangi, tak terkalahkan. Ya, sejak dari Nabi tiba di Madinah Yastrib itu tidak pernah berhenti mereka memerangi Nabi. Sampai mereka habis sumber dayanya dan tenaganya baru mereka datang. Kami telah beriman. Allah katakan kamu belum beriman. Yang benar adalah kami aslam kamu menyerah karena kamu sudah tahu bahwa kamu lemah dan kami kuat karena kami bersama Allah. Nah, kenapa? Walamma yadkhulul iman. Karena iman itu belum masuk. Lama belum yadkhul masuk. Al-iman iman. Fi qulubikum. Nah, jadi belum masuk iman ke dalam kalbu kalian. Berarti iman itu lebih dalam posisinya dalam jiwa kita daripada ilmu. Nah, seperti itu. Nah, di sini disebutkan juga nantinya di sini. Ya. Jadi kita teruskan. Jadi hendaklah ia mengantarkan keagungan, mengantarkan mentransformasikan, meneruskan ke dalam, ya, memindahkan ke dalam jiwanya. Keagungan, kebesaran, kewibawaan kita sebut ini dengan jalaliyahnya Allah. Ya, jadi ini adalah tiga ini kita sebut dengan jalaliyahnya Allah. Ya, ini adalah jalaliyahnya. Jalaliyahnya Allah dan keindahan Allah dan jamaliyahnya. Ya. Dan jamaliyahnya Allah. Kemana? Ke dalam kalbunya. Jadi hendaklah kita ini mengantarkan keagungan, kebesaran, kewibawaan, yaitu jalaliyah, dan keindahan Allah jamaliyahnya ke dalam kalbu kita. Agar kita ini bisa menjadi khusyuk. Nah, jadi kita bisa khusyuk kalau itu dimasukkan ke dalam jiwa kita. Dan itu menjadi iman. Bila tidak demikian, berarti pengetahuannya tidak akan membawanya kepada kekhusyukan seperti yang kalian lihat sendiri dalam diri kalian. Nah, seperti itu. Jadi pengetahuan tidak akan membawa kepada kekhusyukan. Yang membawa kepada kekhusyukan apa? Iman. Ya. Kendati kalian percaya pada adanya pencipta, hari kebangkitan, ya, kita tahu ada pencipta. Apa tadi pencipta? Ketuhanan. Iman kepada Allah. Hari kebangkitan, iman kepada Al-Ma'ad.
Ya, al-bas. Tetapi keagungan dan kebesaran Allah, jadi artinya bahwa kendati kita percaya, kalian percaya pada adanya pencipta, hari kebangkitan, bahkan percaya bahwa Allah itu adalah maha agung, maha besar, tetapi kalbu-kalbu kalian masih juga belum bisa memperoleh kehusyuan. Jadi gitu. Selama belum menjelma menjadi iman itu. Nah, dengan demikian perlulah kita mentransformasikan pengetahuan kita menjadi iman. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyucikan jiwa kita, karena yang kita imani adalah Allah, yang harus landing di dalam jiwa kita Allah. Kalau Allah ingin landing, kita inginkan Allah landing dalam jiwa kita, ya jiwa harus kita bersihkan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin Dia yang maha suci mendarat landing di kalbu kita yang kotor. Jadi di sini pentingnya tazkiyatun nafs, ya, dengan menghilangkan dua kotoran besar dalam jiwa kita yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu kotoran yang sifatnya zulmani dan kotoran yang sifatnya nurani. Pembahasan sebelumnya sih ingat, ya. Ketika kita berbicara tentang hijab-hijab, ya, hijab-hijab zulmani dan hijab-hijab nurani. Hijab zulmani sudah jelas, rasa benci, iri, dengki, dan sebagainya. Tapi yang berbahaya, dan ini adalah hijab yang paling tebal kategorinya, adalah hijab nurani. Karena itu adalah apa? Ilmu. Kenapa kok ilmu bisa ya? Karena kita bangga, saya kan ilmuwan, saya kan alim, saya kan ulama, saya kan ustadz, dan sebagainya. Nah, itu berbahaya. Nah, ini yang harus kita angkat dulu. Kalau kita tidak angkat itu, ya tidak bisa terjadi transformasi dari pengetahuan ke dalam bentuk iman. Dan inilah menerangkan kenapa banyak orang berilmu, tetapi dalam tindakan-tindakannya, perbuatannya tidak menunjukkan adanya isyarat iman. Jadi jemaah sekalian, sampai sinilah pembahasan kita tanggal 17 ya Februari 24. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, hubung kaitkan kul nafsin za'iqatul maut ketika Muhammad bertakbir dan masih ikrar ayat-ayat sucinya, kita berzikir menuju, untuk bertadali menuju Ahmad tadi. Mungkin ketika pada makam Hamid tadi, siapa pula yang ambil alih kepada ikrar tadi, berzikir tadi yang masih berterusan sampai kita keluar kembali pada salam. Jadi pencerahan hubung kait ni Ustaz. Barakallahu fi'am. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi jemaah sekalian, menarik ini. Jadi tadi pengetahuan ya, menjadi iman. Ya. Dan iman itu belum terdalam, masih ada dalamnya iman, namanya hakikat. Kamu gitu, iman dalamnya hakikat. Nah, jadi kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa kalau kita bikin 3 lapis, lapisan paling dalam dan inti, core-nya itu, the core-nya itu adalah Hamid. Ya, dia sumber dari segala keindahan yang menyebabkan kita memujinya. Ketika Hamid ini melakukan tajalli, maka tajalli pertamanya adalah Ahmad di alam malakut. Ya, di alam malakut itu berarti alam sifat. Ketika alam sifat ini bertajalli keluar, memancar keluar, maka terjelmalah alam perbuatan. Sifat kan menjadi perbuatan. Dulu kalau tidak salah, Basari pernah tanya, ya, apa perbedaan antara sifat dan asma, perbuatan. Dia sampaikan kalau sifat itu sesuatu yang melekat padanya, tidak perlu berbuat. Seperti contohnya ada, Tuhan itu ada, itu sifat. Kidam, apa namanya, tidak pernah didahului oleh apapun, itu adalah baqa, kekal. Itu adalah semuanya sifat. Kenapa? Karena tanpa berbuat kita tahu kalau dia ada. Seperti yang kita berikan contoh itu hari, orang yang tinggi tanpa berbuat ya dia tinggi. Jadi dalam kaidah ketuhanan kita sebut dengan sifat. Tinggi itu sifat. Kenapa? Karena ya apapun, tidak berbuat pun, tidur pun kita sebut dia tinggi. Nah, tetapi yang namanya asma itu adalah muncul dari af'al, perbuatan. Gitu, perbuatan. Perbuatan itu
nanti disebut bisa diberi nama kalau sudah terjadi perbuatan. Contohnya dermawan, berderma. Setelah berderma baru kita sebut dermawan, kayak gitu. Ya, setelah berderma baru kita sebut dermawan, gitu. Kalau dia tidak berderma, ya tidak kita menyebutnya dermawan. Setelah dia mengasihi, baru kita katakan dia pengasih, kayak gitu. Setelah menyayangi, baru kita sebut dengan penyayang. Nah, itu namanya perbuatan. Nah, nama-nama atas perbuatan itu dengan asma. Asma itu kan nama-nama yang diberikan kepada perbuatan. Rahman, Rahim, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan. Jadi, kita kembali lagi tadi, jadi Hamid, bertajalli keluar, lahirlah sifat. Jadi, ketika dia tidak Hamid, itu adalah rahasia dari segala rahasia. Kita tidak kenal dia Hamid kalau tidak ada dia, tidak bertajalli dalam bentuk sifat dan perbuatan. Nah, jadi lahirlah sifat tadinya. Lahirlah Ahmad. Ahmad itu kan disifat. Setelah dia menjadi perbuatan, ya, lahirlah semua ini. Alam semesta kan tercipta karena dia menciptakannya. Lahirlah alam Muhammad. Makanya Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, kaitannya dengan penciptaan ini kan ini perbuatan Tuhan semuanya. Kita melihat kupu-kupu yang indah, kita melihat batu dan sebagainya. Nah, dari situlah muncul ilmu. Nah, kan begitu Mas sekalian. Jadi ilmu itu muncul dari mana? Alam Muhammad sebetulnya. Ya. Jadi apa namanya? Ilmu itu muncul dari alam Muhammad. Ya. Nah, pertanyaannya apakah sudah sempurna belum? Kita sangka yang tadi tidak cukup dengan ilmu. Makanya ada orang yang tahu Muhammad tetapi memusuhinya, gitu. Ada yang tahu Muhammad tapi musuhinya. Kenapa? Ya sama tadi, dia berpengetahuan tapi tidak beriman. Ya. Ada yang tahu, bahkan istrinya Nabi Nuh tahu suaminya itu luar biasa, tetapi tetap dia memusuhinya. Kenapa? Dia hanya berhenti pada tingkat mengetahui kalau itu adalah istrinya pintar. Hanya segitu saja. Tidak mengimaninya. Nah, jadi dengan demikian, kita harus masuk ya di alam sifat, yaitu Ahmad. Itu sudah masuk tuh. Ya. Tapi di alam Ahmad juga masih bisa kita kena penyakit di sana. Seperti mana tadi kita sudah meninggalkan hijab zulmani, tapi di dalam masih ada menunggu. Hijab apa? Hijab nurani, yaitu ilmu. Ya. Kan ilmu yang menyebabkan kita mengetahui adanya sifat, dan Ahmad puncaknya di sana. Ilmu yang mengetahui, tetapi bisa jadi hijab untuk menyaksikan Hamid. Kenapa? Karena hijab itu menjadi penghalang. Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian, jemaah sekalian berbahagia, kita sebut saja alam Muhammad itu adalah alam ilmu, kemudian alam Ahmad itu adalah alam iman, dan harusnya di sana tidak boleh lagi ada tidak boleh lagi ada hijab-hijab, dan kemudian alam Hamid adalah alam hakikat. Nah, seperti itu. Jadi ilmu, iman, hakikat. Kalau sudah hakikat, tidak ada bicara lagi, tidak ada kata-kata. Kalau masih ada kata-kata, bukan hakikat. Karena hakikat tak bisa dibicarakan lagi, tak bisa diungkapkan lagi. Ya. Yang ada adalah diam, dan itu yang disebut dengan fana. Ya. Itu yang disebut dengan hilang. Kita hilang, yang ada hanya Allah. Ya. Tidak ada lagi kecuali Dia. Pada saat itu tidak ada lagi kata-kata, speechless. Ya. Tidak ada lagi kata-kata. Kalau masih ada speechless, masih ada komentar, ya berarti kita masih ada. Ketika kita sudah tidak ada, ya speechless, tidak ada lagi kata-kata. Nah, itulah alam Hamid. Yang ada dalam Hamid, yang ada adalah kekaguman itu sendiri. Bukan lagi mengagumi. Kalau ada yang mengagumi dan ikut, ada dua. Yang adalah kekaguman. Azim. Keaziman itu sendiri. Ya, seperti itu. Dan apa yang menarik kita masuk ke sana? Yang menarik kita masuk ke sana, ya tidak tadi kehusyuan. Kehusyuan di level kedua tadi, iman. Kehusyuan di situ yang menarik kita masuk ke dalam, lenyap ke dalam Dia. Kita lenyap ke dalam Dia. Yang menarik kita tadi ke sana adalah kehusyuan, karena di level Ahmad tadinya kita benar-benar menyaksikan wow, kita menyaksikan apa? Keindahannya, jamaliahnya. Kita menyaksikan keagungannya, jalaliyahnya. Begitu terang benderang. Sehingga kemudian kita terserap masuk oleh itu. Oleh dua rasa, yaitu rasa rasa indah, cinta, dan juga rasa takut. Dua hal itu. Seperti itu. Ada lagi yang lain?
Kalau tidak ada Bapak sekalian, berarti kita akhiri sampai Ada, sini. Ada di chat. Ya, kita lihat ke chat room ya. Dari Pak Burhan, perjalanan rohani amat memerlukan fokus pada ilmu. Yang demikian lalu menerjemahkan ilmu itu menjadi orang beriman. Betul sekali, sudah benar. Mohon pembetulan. Ini sudah benar. Jadi apa yang difahami Pak Burhan sudah benar. Jadi harus ilmu dulu, nggak bisa loncat ke iman, harus ilmu dulu. Makanya sesuai dengan Al-Quran juga. Ayat pertama itu Iqra, gitu. Iqra. Ya, jadi kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tetapi orang tidak akan bisa masuk kalau kalla innal insana la yatagha. Kita sebut saja yatagha itu tidak akan pernah bisa kalau masih ada hijab-hijab. Ya. La yatagha. Jadi kalla innal insana la yatagha. Ar-ra'ah stagna, karena dia merasa dirinya sudah cukup, berarti berhenti di situ, tertutup. Ya. Padahal harusnya ila rabbikar ruj'a. Harusnya kita rujuknya ruj'a itu kembalinya kepada Allah. Kita tidak akan sampai ke sana kalau kita merasa cukup. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini semuanya bisa mengantarkan kita kepada pemahaman. Nah, kita sekarang clear sekali begitu pentingnya pengetahuan, dari pengetahuan masuk jadi iman. Jadi indah sekali. Jadi pengetahuan penting tapi tidak cukup. Ya, seperti dikatakan tadi Imam Khomeini, enggak cukup, kita harus beriman. Nah, kekhusyuan itu levelnya level iman gitu. Karena dikatakan qad aflahal mu'minun. Ya. Tidak dikatakan kada aflahal ulamaun, kan begitu, al ulama, kan begitu, atau kada aflahal alimun, orang alim, begitu. Jadi tidak, bunyi ayatnya bukan kada aflahal alimun, tapi kada aflahal mu'minun, ya. Ataukah kada aflahal mu'allimun, kan begitu. Yang ada adalah kada aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi saya kira sudah ketemu semua. Kalau kita membaca Imam Khomeini punya buku, kita baca Al-Quran, itu kompak semuanya. Jadi satu kesatuan. Benar-benar tidak ada cara lain, harus berilmu. Maka kalau ada orang yang mau belajar agama, tapi cuma langsung pengamalan saja, ya nggak bisa. Pengamalan penting, tapi harus mulai dari ilmu. Ya, ilmu baru kemudian lahir iman. Nah, iman itulah yang mendorong pengamalan yang benar. Iman itulah yang mendorong, mendrive pengamalan yang benar, dan pengamalan itulah yang mendekatkan hamba kepada Robnya untuk terserap olehnya melalui dua sayap, sayap Jamaliyah dan sayap Jalaliyah. Jamaliyah itu adalah cinta, sedangkan Jalaliyah itu adalah takut. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.